Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman teknik industri Sip. mesin. Kita akan ngomong tentang krama. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu tata krama? Oh, tata krama itu. Dan orang Nusantara, orang Indonesia pasti punya ini tata krama. Bahkan manusia yang memiliki peradaban atau biasa disebut sebagai civilization pasti memiliki apa yang disebut tata krama. Apa itu tata krama? Apa? Perilaku, perilaku yang tertib dan baik. Ada yang lain sikap. Ada yang lain perilaku yang sama. Yang lain apa? Enggak nyontoh dia memang pinginnya perilaku kan. Ucapan, enggak jawab berarti ya. Enggak apa lagi? Manners, keren banget kan? Ada itu istilahnya manners. Tapi sama ya. Kalau kamu sering ke hotel, kita yang namanya table. Jadi kenapa kok kita harus membicarakan tata krama dalam konteks budaya Nusantara? Ya karena memang tata krama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan kita. Orang Indonesia, orang Nusantara. Bahkan pepatah kita mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu keren banget, Mas. Keren. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kamu tempatmu berada, bahasanya itu bukan berarti kamu ngidek-ngidek bumi terus langit bu junjung, enggak. Itu kan kiasan. Artinya kalau di filsafat namanya hermeneutik, tafsir. Dimanapun tempat kamu berada, ketika berinteraksi dengan manusia, masyarakat, komunitas, maka selalu ada tata krama di situ. Selalu ada, siapa tadi ngomong perilaku? Mas Aris sama? Mas Bahrul. Apa? Galuh. Oke, Mas Galuh tadi ngomong perilaku sama Aris. Yang di dalamnya ada aturannya. Perilaku yang ada aturan. Nah, Nusantara ini dari kamu memejamkan mata sampai kamu melek mata berinteraksi ada aturannya. Nah, tata krama yang menuju puncak yang dianggap paling luhur itu disebut sebagai upacara atau ritual atau ritus. Jadi tata krama itu adalah aturan berperilaku yang berkaitan dengan adat, etika, dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Semua cara kita berperilaku
yang baik, yang menjadi kebiasaan kita, itulah yang disebut sebagai tata krama. Ayo, kamu mau ngomong perilaku apa yang itu menjadi bagian dari kegiatan manusia sehari-hari? Bahkan dalam agama Islam, tata kramanya itu. Setiap kegiatan ada doanya. Hampir sama ya, setiap perilaku orang dungun, orang tata kramanya. Mulai dari tidur, ada tata kramanya enggak? Mulai dari makan, mulai dari membersihkan badan atau mandi, makannya belum. Iya kan? Apa tata kramanya? Ayo kita pilih. Kalau kita mau apa tata krama? Tidak boleh sambil bernyanyi. Tidak boleh sambil bernyanyi, bersuara. Mau masuk lapar mati, dulu. Apa lagi yang paling penting? Masuk kaki kiri dulu. Apalagi yang lebih penting? Membaca surat. Surat cinta ya belum. Kalau di negara Cina namanya Feng Shui. Tata krama, kalau kan hampir sama kan? Tata krama itu aturan perilaku yang arahnya adalah baik kan? Feng Shui juga begitu. Tata krama apapun yang arahnya adalah energi yang baik. Terus apa lagi? Tidur, makan, minum, ke belakang, BAK, BAP, apa lagi? Bicara, berbicara atau berkomunikasi, menjalin hubungan. Oh, tata krama ya. Dan dulu ini diatur dengan sangat rigid dan bagus karena menjadi sebuah ngomong ngambil cewek, ngomong ngambil yang lebih tua, ngomong ngambil yang lebih muda. Bahkan dengan melalui bahasa ada tingkatannya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama. Kita ngomong ke orang yang lebih tua, kita ngomong yang kecil, bahasanya sama. Anda, kamu, engkau, aku, saya, kami, mereka. Tapi kalau di bahasa Jawa, Sunda, ada urutannya kan? Romo Inggil, Moko, Alus, Moko, Kasar. Kalau makan bahasa Romo Inggilnya apa? Ledo apa dahar? Kalau alus, ledo. Kalau moko, mangan. Kalau kasar, jedak, badok, jedak, badok. Saya punya bukunya seorang penulis Surabaya tentang makanan, judulnya Monggo Dipun Badok. Waktu diskusi sama guru-guru bahasa dikritik, kok pakai bahasa badok sih Pak? Kan itu kasar Pak. Kata si penulisnya, kata-kata badok ini saya pakai karena ini digunakan di terminal dan oleh orang-orang tukang becak. Di badok apa? Badok saya kenal. Dan Surabaya biasa, ambil besok badok. Tapi kalau di tingkat Solo, di Mangkunegaran, Jogja, panjenengan sampun halus.
kadang-kadang tata krama ini di beberapa orang kita susah untuk mengikuti ya. Takutnya itu eh, karena bisa menjadi beda, terutama bahasa atau apa. Tapi paling tidak eh, tata krama itu menyangkut bahkan memperlakukan bayi yang baru lahir ada tata kramanya. Memperlakukan anak yang mau sunat ada tata. Memperlakukan orang yang menikah ada tata krama. Terus bahkan memperlakukan orang yang sudah meninggal ada tata kramanya. Betul nggak? Siapa yang suka? Atau bukan suka sih, nggak ada orang yang suka. Tapi dia sering ketika ada orang meninggal di kampungnya itu dia ikut membantu. Apa tata keramanya? Yang pertama ketika kan orang ini lagi sedih tuh keluarganya. Kadang-kadang kan yang ngurus itu tetangganya. Yang ini kan hanya ngurus kesedihannya saja. Biasanya apa ketika ada orang meninggal? Mayatnya ya itu, terus kalau matanya melek diginikan, terus ditutupi kain, dipindahkan ke ruangan yang lebih luas. Sudah habis itu mereka sudah kayak kerja bakti, gak ono sing ngomandoi, kerja dewe-dewe. Ono sing ngukur mayite, ono sing nggali kubur, ono sing tuku kembang, ono sing tuku meseno maisan, ono sing nulis, ono sing ibu-ibu mempersiapkan masak makanan gini-gini. Dan itu otomatis siapa yang nyuruh? Dan di luar negeri nggak ada. Ya bukan cara nggak ada. Nggak ada yang kayak begitu. Masih di sini. Nah itu yang disebut tata. Ada etika di situ. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Siapa tadi yang ngomong unggah-ungguh tadi? Berarti sejarah tata krama itu memang berasal dari kebudayaan bangsa kita. Ada unggah-ungguhnya. Apalagi kalau sama orang Jawa dan memang dia orang alusan. Waduh, saya itu kalau ketemu orang yang begitu kemeringet aku, disalah. Kemarin itu ketika anak-anak komunikasi melakukan kunjungan media dan PR itu ke Keraton Jogja. Kita ketemu sama humasnya orang keraton. Saya pikir ketika ini dalam konteks akademis ya, saya memanggil Mas atau Pak ke salah satu humas. Dalam diskusi gitu loh. Kita ngomong tentang konsep teori PR, terus ngomong tentang PR untuk pariwisata, ngomong tentang branding, ngomong tentang bagaimana peran keraton dalam membranding kota Yogyakarta. Saya memanggil salah satu humasnya itu Mas dan Pak. Dan saya melihat agak sedikit tersinggung beliau. Saya panggil nama aslinya. Itu kurang berkenan karena memang akhirnya dijelaskan lagi bahwa saya di sini sebagai humas itu diangkat oleh Kanjeng Sultan Ngarso Dalem. Kalau nyebut itu bukan Sri Sultan, Ngarso Dalem. Ada sebutannya tersendiri. Kayak misalnya kita yang mulia, Tuanku Sang Raja. Kalau pemain sepak bola manggilnya coach, nah, pelatih. Nah itu maksudnya. Lah dia diberi gelar, lah aku nggak hafal gelarnya. Sopo itu mau jenengnya. Ketika aduh salah meneh aku. Sepertinya harusnya saya panggil gelar beliau sebagai kehormatan. Bukan, Temenggung itu koyok panglima perang mas. Koyok gelarnya itu lebih kalau zaman dulu lebih ke sastra, kayak ke orang yang bisa sastra. Karena memang dia kan menjadi humasnya keraton.
kayak bagus, Kanjeng bagus siapa gitu, Kanjeng siapa gitu, ada Kanjeng. Tapi memang itu tata keramanya beliau di sana. Dan saya ada di dalam keraton sehingga saya yang salah. Kalau di luar itu mungkin no problem ya, makanya itu yang dimana bumi dipijak di situ langit. Bahkan tradisi makan itu ada tata keramanya dan akhirnya dari tata kerama tradisi makan itu diuji secara klinis, diuji secara riset memiliki dampak terhadap kesehatan, terhadap cara orang memandang. Kita kalau makan lah, ya harus makan gitu aja kan ya. Tapi ketika ada di upacara, kita nggak boleh sembarangan makan. Dibuatkan tumpeng dulu, terus dikasih makanannya dulu, didoain bersama-sama, terus makan sama-sama. Tradisinya kayak gitu. Orang minum mungkin bisa langsung aja minum. Tapi ketika ada tata krama, ketika ada aturan, ketika ada etika, itu bisa menjadi beda. Tradisi minum teh di Jepang dengan tradisi minum teh di Inggris atau negara Eropa bisa menjadi sangat beda. Atau tradisi minum teh di sini kayak apa? Ya minum teh kan? Teh. Kalau kamu di Jogja, kalau kamu ke teh di sana, mesti pakai gula. Kalau di Sunda ada awal. Dan teh itu sebenarnya tawar. Hanya di Indonesia yang pakai gula. Tapi itu sebenarnya kayaknya minum Eropa nih. Karena Eropa itu minum teh. Karena dikasih gula, dikasih susu. Iya kan bisa dikasih susu. Lah, tradisi di Jepang minum teh, ada upacaranya, pakai pakaian ada, pakai kimono. Bayanganmu yo, ribet tinggal mobil. Tapi ketika itu dilakukan secara konsisten dan terus menerus, apa yang terjadi? Menjadi karakter, apa? Dan orang akhirnya mengenal. Tahu nggak tradisi minum teh di Jepang? Saya waktu di kampus saya dulu kan ada sastra Jepang kan, itu orang-orang sering, saya hanya lihat aja, tapi kayaknya keren ya, duduk dengan tenang, mulai menyiapkan. Terus alat-alatnya itu akhirnya sekarang menjadi identitas dan menjadi sudah tingkatannya itu sudah bukan etika lagi, karena atasnya tata krama kan seni. Atasnya tata krama kan sudah menjadi seni. Artinya apa? Ada nilai estetikanya. Setelah etika ada estetika. Ngetokno duduk gerintinya itu kan, terus digosok, itu pakai yang sendok atau garpu yang dari bambu. Terus diminum. Kegiatan meminum itu secara turun-temurun itu sudah kan belum minum yang green tea yang aslinya kan agak-agak pahit terus kental, dan itu yang betul-betul menyehatkan di sini. Saya pernah diajak makan sama staf khususnya wakil presiden dari Jakarta datang ke sini. Lihat, dia ngajak saya ke Tunjungan Plaza Surabaya, tahu ya? TP itu di salah satu restoran Cinanya itu. Nah, saya sebelum pesen makan itu dikasih tikar gitu, ambil apa teh, terus gelas kecil nggak ada itu loh, tapi saya baru itu merasakan teh yang luar biasa. Kok iso enak begini ya? Kita kan tehnya ada, pokok teh. Dan ternyata cara memasaknya teh itu menjadi rahasia kelezatannya teh masing-masing. Antara teh poci, yang teh alah teh bojo wes. Kelas umum masih ke Mas. Kamu kalau tahu pernah ke Tegal di warung
itu selalu dihidangkan teh sama gula batu, terus ditaruh di potinya itu yang terbuat dari tanah liat itu, oh panas. Itu kamu pusing, puyeng itu ngombe itu mah peyar gitu loh. Nas gitel kalau mereka sana. Panas lagi. Nah, etikanya di sini. Kalau di ruang privat saja ada tata keramanya, bayangkan apa yang terjadi ketika Anda di ruang publik. Ada tata keramanya enggak? Ada. Kamu nanti ketika di perusahaan, ada tata keramanya enggak? Ada. Saya di komunikasi organisasi, di chapter ngajar tentang budaya organisasi. Itu adalah tata keramanya di perusahaan. Apa kira-kira? Kamu nanti kalau nanti kerja di perusahaan, di corporate, harus paham tata keramanya. Apa kira-kira tata keramanya? Masuk. Masuk jam berapa? Oh, terus pulangnya juga harus jam, terus istirahatnya jam 12 sampai jam. Mau kamu gunakan untuk makan, mau gunakan untuk tempat merokok, kalau ada mau tidur, mau sholat, mau ibadah, terserah. Yang penting 12 sampai jam 1. Terus cara berjalan kalau masuk ke dalam perusahaan yang besar, ketika traffic mobil besar, ketika ngomong supply chain yang jenis, pasti sudah diajarkan, apalagi anak kayak gitu. Tidak boleh kita sembarangan melakukan di perusahaan itu disediakan jalan yang itu ada garis merahnya, dan kamu tidak boleh berhenti. Karena produktivitas